Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi tentang tanda wakaf atau tanda berhenti. Jadi kalau di Al-Quran itu ada tanda seperti ini, namanya wakaf lazim. Artinya harus berhenti atau wajib berhenti. Tidak boleh dilanggar, wajib berhenti. Sedangkan seperti ini, namanya fi'lul amri. Berhenti lebih utama. Artinya dianjurkan lebih utama berhenti. Kemudian seperti ini, tanda seperti ini namanya wakaf mutlak. Berhenti juga lebih utama. Kemudian ada seperti ini, qaf lam ya, namanya al waqfu aula. Berhenti juga lebih utama. Sedangkan ain atau kepala ain, ini namanya ruku. Berhenti lebih utama. Biasanya tempatnya seperti ini, akhir surat, ya. Kemudian tanda sin, ya, atau saktah, ya, saktah, ya, atau dikatakan tal saktah. Nah, kalau ketemu tanda seperti ini, ya, maka wajib berhenti dengan menahan nafas, kemudian dilanjutkan. Ya, nanti ada contoh, ya. Kalau mau contoh seperti ini, ya, wajah Qayyiman. Nah, jadi pada waktu seperti ini, saya tadi kan berhenti, nggak mengambil nafas, kemudian dilanjutkan. Atau contoh yang kedua, umpama Mimmarqadina Hadza. Nah, pada waktu saya membaca ini tadi kan, saya berhenti, dan saya tidak mengambil nafas, kemudian saya lanjutkan. Kalau kita mengambil nafas tidak boleh, haram, ya. Kemudian yang terakhir adalah titik 3 ini, namanya titik mu'anakoh, ya. Titik mu'anakoh, artinya kita boleh berhenti di salah satu titik. Jadi ada 2, ya. Boleh pada yang pertama dan boleh pada yang kedua, ya. Jadi berhenti pada salah satu tanda tanpa harus mengulang. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini adalah contoh tentang lanjutannya tadi, yaitu talak saktah maupun titik mu'anakoh. Jadi seperti ini kita bacanya, berhenti, tidak boleh bernapas, dan dilanjutkan. Cara bacanya man, rokin, atau ini kal, rona. Kita baca tadi, berhenti, tidak bernapas, kemudian dilanjutkan. Sedangkan titik mu'anakoh yang seperti saya jelaskan terlebih dahulu, cara membacanya seperti ini. Zalikal kitabula roib. Nah, berhenti di sini boleh, atau berhenti di sini. Zalikal kitabula roib fih. Kemudian dilanjutkan hudal lil muttaqin. Seperti itu. Jadi boleh berhenti di sini dan boleh berhenti di sini. Pilih salah satu. Tidak boleh berhenti di antara keduanya, ya. Sekarang kita bicara tentang tanda wasol atau tanda berlanjut. Artinya kalau ada tanda seperti ini, ya, itu kita lebih utama dibaca berlanjut daripada berhenti. Kalau seperti ini namanya jaiz, ya. Kalau seperti ini tandanya, ya, atau namanya, ya, la waqfa fih, ya. Seperti ini namanya al waslu aula, ya. Kalau seperti ini namanya murakhos. Kalau seperti ini namanya qila ngalaihi waqfu, ya. Dan yang terakhir ini namanya mujawaz. Dan semuanya ini kebanyakan lebih utama berlanjut. Kecuali ini boleh berhenti dan boleh berlanjut, ya. Nah, ini perlu dihafalkan dan butuh proses waktu, ya. Tapi yang penting mengerti apa yang saya sampaikan, dan kemudian untuk menghafalkannya perlu diulang-ulang. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya
Setelah itu nanti kita pelancaran. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan menginjak pada bab 3, yaitu tentang memahami tanda baca secara praktis ala metode An-Nur. Jenis tanda baca antara lain kalau di atas bacanya A atau O, ada 8 huruf ya, seperti khoro, sodo, todo, goko. Kalau tanda di bawah ini adalah I, sedangkan kalau koma ini dibaca O. Sehingga nanti umpama huruf A kita baca A, I, O. Umpama ba jadi bacanya ba, bi, bu. Sedangkan tanda 2 di atas ini dibaca an atau on. Jadi 8 huruf tetap berlaku, kalau kho ya khon, kalau ro ya ron. Sedangkan tanda 2 di bawah ini bacanya adalah in. Sedangkan angka kayak 69 ini dibaca un. Umpama A jadi an, in, un. Umpama ba jadi ban, bin, bun. Ya, nanti ada contoh pada lembaran berikutnya. Kemudian tandanya berdiri bukan miring seperti ini, maka dibaca panjang. Umpama A dibaca A. Umpama kho ya kho. Kalau tandanya di bawah adalah I. Kalau koma dibalik adalah U. Umpama A jadi A, I, U. Umpama ba, ba, bi, bu. Sedangkan kalau ba ini ditambah huruf A ya, maka bacanya jadi panjang ba. Sedangkan ba ini kalau dikasih tanda di bawah ini adalah bi ditambah ya dimatikan, jadi bacanya panjang, jadi bi. Kemudian kalau ini bu ditambah wa dimatikan, wa itu kan w, maka bacanya agak panjang bu. Jadi kalau dibaca dari sini ba, bi, bu. Kemudian yang terakhir ini adalah tanda sukun. Jadi bentuknya seperti ini, bulat seperti granat, atau bisa bentuknya seperti topi tentara. Ini dikatakan sukun pada umumnya, atau tentara menurut metode An-Nur. Gunanya mematikan, menembak, atau membunuh. Kemudian tanda raja seperti ini, atau kron ya, gunanya adalah mendobelkan, atau dalam bahasa umumnya adalah tasdid atau syiddah. Sedangkan menurut metode An-Nur adalah raja. Gunanya adalah mematikan dan menghidupkan atau mendobelkan. Contohnya pada halaman berikutnya. Sedangkan tanda alis ini gunanya adalah untuk memanjangkan bacaan. Kalau setelah alis ini ada hamzah atau alif, maka wajib dibaca 5 ya. Contohnya ja'a ya. Kalau umpama setelah alif ini ada tanda raja atau tentara, maka wajib dibaca 6 ketukan. Jadi donnya ini dibaca panjang, kira-kira 6 ketukan. Do. Umpama contoh kayak kita membaca Al-Fatihah pada ayat yang terakhir dibunyikan waladdallin. Nah, jadi kan dibaca panjang. Baiklah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada halaman berikutnya. Sekarang coba sama-sama kita baca ya, supaya kita benar-benar bisa apa yang saya terangkan. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Kho, Khi,
khi, khu, khu, an, an, in, in, un, un, ban, ban, bin, bin, bun, 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 khon, khon, khin, khin, khun, khun, a, a, i, i, u, u, ba, ba, bi, bi, bu, bu, kho, kho, khi, khi, khu. khu. Sekarang kita menginjak contoh tanda tentara atau sukun. Gunanya mematikan huruf. Berarti yang dimatikan adalah huruf la-nya. Jadi ba, la-nya ini dimatikan, tinggal L. Berarti bacanya bal ya. Kalau ini bacanya bil. Kalau itu bacanya bul. Ya. Saya baca dulu baru berpisah ya. Bal, Bal, bil, bil, bul, bul, bas, bas, bis, bis, bus. bus. Sekarang yang kedua, contoh tanda raja atau tasdid. Jadi gunanya mendobelkan dan menghidupkan. Jadi ba sama la didobelkan ini, jadi membacanya bal la. Ayo, bal la, bil la, Bila, bul la. bulla, Yang ini basa, basa, bisa, bisa, busa. busa. Ya. Kemudian setelah ini kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Sekarang kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang bacaan panjang 5 ketukan sama bacaan panjang 6 ketukan. Jadi kalau ada tanda alis ini kita baca panjang 5, kalau di mukanya ada A. Atau setelah alis ini di mukanya ada tanda huruf berdiri ini ya, A atau alif ya. Sedangkan yang 6 ketukan ini di atas ada tanda raja atau ada tanda tentara ya. Atau supaya tidak bingung pemirsa yang ada di rumah, yang penting kalau ada alis ini dibaca panjang 5 atau dibaca panjang 6 untuk sementara. Tidak boleh kurang dari 5 atau tidak boleh kurang dari 6. Sekarang saya baca, kemudian pemirsa yang melanjutkan di rumah. Ya a, ayo. Ja'a, Ma lahu akhladah, ayo. malahu, ahlada. Kalau terakhir ini biasanya tidak perlu dibaca, tapi dimatikan ya. Untuk sementara nggak apa-apa diucapkan. Sekarang kita coba baca yang 6 ketukan. Waladdallin. Ayo. Waladdallin. Sekarang yang ini. Al-ana. Ayo. Al-ana. Jadi kalau pemirsa di rumah masih kurang memahami, ini bisa diulang-ulang materi